Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati Part 5. Kriet. Bersamaan dengan masuknya Ningrum ke dalam kamar, terdengar suara derit yang terasa menggigit indera pendengaran dari arah sudut kamar tempat ranjang Bu Ningsih berada. Serempak kami menoleh ke arah asal suara, dan betapa terkejutnya kami saat melihat Bu Ningsih yang awalnya tergolek tak berdaya, tanpa bisa berbuat apa-apa, kini terlihat bergerak. Hanya sedikit gerakan yang ia lakukan, menggeser kepalanya hingga miring ke arah pintu. Namun, gerakannya yang hanya sedikit itu sudah mampu membuat kami semua yang melihatnya menjadi merinding. Bagaimana tidak, wajah kurus berbalut kulit keriput kehitaman, pipi kempot dengan tulang rahang yang bertonjolan, mata cekung yang menjorok sangat dalam, serta rambut putih beruban yang entah sudah berapa lama tak tersentuh sisir itu, nampak begitu menyeramkan di mata kami. Apalagi saat perempuan tua itu berusaha untuk membuka mulutnya yang selama ini seolah telah terkunci itu. Aku sampai bergidik ngeri melihatnya. Gigi geligi yang tinggal beberapa biji itu terlihat menghitam, serta air liur yang terus menetes keluar, membuat aroma tak sedap yang sejak tadi tercium, kini semakin tajam. Duk Ningrum, kamu pulang, Duk. Sini mendekatlah ke ibu. Ibu sudah kangen, Duk. Suara lirih bergetar keluar dari mulut perempuan tua itu, membuatku semakin merinding. Benarkah itu Bu Ningsih? Secepat itukah kesehatannya bisa membaik hanya karena kedatangan Ningrum? Jangan mudah tertipu dengan tipu daya iblis. Ingat, dia bukan Bu Ningsih. Jangan biarkan dia menyentuh Ningrum, atau Ningrum akan celaka. Semua bisikan yang kudengar itu diucapkan dalam bahasa Jawa. Kembali bisikan aneh itu menggema di otakku. Aku sedikit bimbang. Haruskah kuturuti bisikan-bisikan yang aku bahkan tak tahu dari mana datangnya itu? Tapi kalau melihat kondisi Bu Ningsih, sepertinya bisikan yang kudengar itu tak bisa ku kesampingkan begitu saja. Bodoh, kenapa malah diam saja? Cepat cegah Ningrum agar tidak sampai mendekati ibunya. Bisikan itu kini terdengar sangat keras, membuatku tersentak kaget. Benar saja, kulihat Ningrum melayang pelan mendekat ke arah ranjang, dan karena kaget juga oleh bisikan itu, tanpa sadar aku segera menahan Ningrum dengan berdiri di hadapannya. Tunggu, Rum, jangan buru-buru mendekat, desisku tajam. Loh, kenapa, Mas? Tanya Ningrum heran. Apa kau tidak melihat ada yang aneh dengan kondisi ibumu itu? Aku balik bertanya. Ningrum mengintip sang ibu dari balik punggungku. Aku pun tak sedikit pun melepaskan pandanganku dari sosok renta di atas ranjang itu. Sial, Ambar. Terlalu sibuk memperhatikan Ningrum, aku sampai tak menyadari kalau Ambar ternyata telah mendekat ke ranjang itu. Ibu, alhamdulillah, doamu mujarab, Mas Indra. Lihat, ibu sudah bisa bergerak dan bicara lagi. Seru Ambar sambil menghampiri sang ibu. Ambar, tunggu. Met, tahan Ambar, jangan biarkan. Terlambat, belum selesai aku bicara, Ambar telah sampai di sisi ranjang. Gadis itu berusaha menyentuh tangan sang ibu. Namun di luar dugaan, tangan kurus kering berbalut kulit keriput kehitaman milik Bu Ningsih itu tiba-tiba bergerak menepis tangan Ambar. Aku tak butuh dirimu. Yang kubutuhkan sekarang adalah Ningrum, dengus Bu Ningsih sambil menepis tangan Ambar. Pelan saja gerakan tangan si nenek tua itu, namun efeknya sungguh di luar dugaan. Bagai disapu badai, tubuh Ambar terpental dan nyaris saja menghantam tembok kamar, kalau saja Slamet tidak buru-buru menahannya. Alhasil, keduanya jatuh bergulingan di atas lantai dengan posisi tubuh Ambar yang menindih tubuh Slamet. Au! Ambar mengadu. Jiancuk, apa-apaan ini? Slamet berteriak marah.
Bawa Ambar keluar, Met. Aku berseru. Buah. Seolah mendengar ucapanku, pintu kamar itu tiba-tiba terhempas menutup dengan sendirinya. Selamat mendorong tubuh Ambar yang menindihnya hingga terguling ke samping, lalu berdiri dan terpincang-pincang menuju ke arah pintu. Wedus, pintunya terkunci, Mas, tidak bisa dibuka. Teriak Selamat sambil memutar-mutar handle pintu dengan kasar. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Hampir serempak Ambar dan Ningrum bertanya. Ibu kalian ini, maksudku ibumu ini, Mbar. Beliau telah lama dirasuki oleh iblis, dan dia sekarang mengincar Ningrum. Sebisa mungkin aku menjelaskan sambil terus mengawasi Bu Ningsih yang kini beringsut turun dari atas ranjang. Bruk! Tubuh renta itu terjatuh dari atas ranjang dengan posisi tengkurap. Bu! Ambar yang sepertinya belum sepenuhnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi, kembali berusaha mendekat ke arah Bu Ningsih. Beruntung Selamat cepat tanggap. Dengan cepat Selamat menarik tangan Ambar dan membawanya menjauh. Percaya saja sama temanku itu, Mbak. Meski tampangnya agak culun, tapi kalau di saat-saat seperti ini, hanya dia yang bisa kita andalkan, ujar Selamat. Wedus. Aku masih sempat mengumpat karena dibilang culun. Namun perhatianku masih tak lepas dari sosok Bu Ningsih yang kini telah mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku. Rupanya kau tahu banyak tentang aku, bocah. Tapi sebuah kesalahan besar jika kau berniat untuk ikut campur urusanku. Aku kembali bergidik ngeri. Bukan hanya karena penampakan wajah Bu Ningsih yang menyeramkan itu, tapi juga suaranya yang kini telah berubah menjadi serak dan berat. Kini aku benar-benar telah yakin bahwa apa yang dikatakan oleh entah siapa yang membisiku tadi adalah benar adanya. Dia yang kini telah berusaha merangkak dengan susah payah di hadapanku itu memang bukan Bu Ningsih. Persetan dengan semua urusanmu. Tapi jika kau menginginkan Ningrum, aku tak akan membiarkannya begitu saja. Entah dari mana aku mendapatkan keberanian hingga bisa bicara seperti itu. Yang jelas, ucapanku itu telah berhasil membangkitkan kemarahan makhluk yang bersemayam di dalam raga Bu Ningsih itu. Makhluk itu tertawa mengikik. Besar juga nyalimu, bocah. Mari kita lihat apakah kemampuanmu sebanding dengan mulut besarmu itu. Sosok Bu Ningsih itu lalu mengangkat tubuhnya. Dengan bertumpu pada kedua tangan dan kaki kurusnya, ia merangkak ke depan dan menerjangku. Gerakan yang sangat cepat. Saking cepatnya aku sampai dibuat terkesima dan tak sempat untuk menghindar atau memberikan perlawanan. Alhasil, tubuh renta yang ternyata memiliki kekuatan sangat besar itu sukses menerjangku dan melemparkan tubuhku ke belakang. Buah! Meja kecil di sudut ruangan menjadi korban, hancur berkeping-keping tertimpa oleh tubuhku. Aku sendiri juga merasakan kalau tulang belulang di sekujur tubuhku nyaris remuk. Bodoh! Masih sempat-sempatnya melamun saat sedang diserang. Lagi-lagi ku dengar suara bisikan di otakku. Sial, apa yang... Matilah kau. Belum sempat aku berusaha untuk berdiri, sosok Bu Ningsih itu kembali menerjang ke arahku. Gerakannya mirip kucing saat sedang berlari, merangkak dengan sangat cepat, dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Dan lagi-lagi aku tak sempat untuk menghindar. Aku hanya bisa pasrah dan memejamkan mataku. Bodoh, benar-benar tak bisa diharapkan. Cepat pegang tangan Ningrum dan pejamkan matamu. Suara bisikan di otakku kembali terdengar. Seolah terhipnotis, aku meraba-raba mencari tangan Ningrum. Sudah tak terpikir lagi apakah aku bisa memegang tangan gadis itu atau tidak. Mengingat dia adalah hantu. Namun perintah dari suara yang kudengar di dalam otakku itu seolah benar-benar telah menghipnotisku. Cepat! Ujarku begitu aku menyentuh tangan Ningrum, bersamaan dengan sosok Bu Ningsih yang telah melesat ke arahku. Dapat! Ujarku begitu aku menyentuh tangan Ningrum, bersamaan dengan sosok Bu Ningsih yang telah melesat ke arahku. Grrrr.
Entah dari mana datangnya, suara geraman keras terdengar menggetarkan seisi kamar itu. Disusul dengan angin yang bertiup sangat kencang dan berputar-putar memporak-porandakan seluruh isi kamar. Dengan mata masih terpejam dan tangan menggenggam tangan Ningrum, aku merasakan tubuhku seolah tersedot oleh pusaran angin itu, terombang-ambing lalu jatuh di tempat yang terasa empuk dan kenyal. Refleks tanganku berserabutan mencari pegangan, karena yang kurasakan saat itu adalah aku duduk di atas sesuatu yang melayang turun dengan cepat, dengan kedua kakiku yang menggantung, yang berarti aku berada di tempat yang tinggi. Segera aku peluk sesuatu yang berada tepat di hadapanku, yang ternyata adalah pinggang Ningrum. Maaf. Sadar bahwa perbuatanku itu kurang sopan, segera aku lepas lagi pelukanku pada pinggang Ningrum. Namun tangan gadis itu justru menahan tanganku. "Jangan dilepaskan, aku takut jatuh," bisik gadis itu lirih. Aku pun mengurungkan niatku dan justru semakin mempererat pelukanku. "Di mana kita?" bisikku di sela-sela rambut Ningrum yang meriap-riap terbawa angin dan sesekali mengenai wajahku. Aroma wangi kembang semboja yang lembut menyapa indera penciumanku. "Aku juga nggak tahu," jawab Ningrum juga dengan berbisik. "Bruk!" Benda yang kami naiki itu kini telah berhenti melayang turun. Sepertinya telah mendarat dengan mulus di daratan. Entahlah, aku masih belum mengerti akan apa yang sedang kualami saat ini. Suasana sekitar begitu gelap, hingga semua yang kulihat hanya terlihat samar. Kita berada di alam gaib. Kembali kudengar suara serak dan berat yang sejak tadi membisikiku. Namun kali ini yang kudengar bukanlah sebuah bisikan, tapi suara nyata. Alam gaib. Hampir serempak aku dan Ningrum berseru. "Lihat sekelilingmu." Kembali suara itu terdengar, disertai sepasang cahaya bulat kemerahan yang menyala di depan Ningrum. Sepasang mata yang menerangi seraut wajah dari sosok yang sedang aku naiki itu. Wanjir! Aku terpekik kaget saat menyadari bahwa saat itu aku tengah duduk di atas punggung seekor harimau loreng sebesar kerbau bersama Ningrum yang duduk di hadapanku. Sedikit risih, aku kembali berusaha untuk melepaskan kedua tanganku dari pinggang gadis itu. Namun lagi-lagi Ningrum kembali menahannya. "Jangan dilepaskan dulu. Aku masih takut," bisik gadis itu tanpa menoleh. "Tapi kan kita sudah mendarat. Kenapa masih takut?" tanyaku. "Tetap saja aku takut. Yang kita naiki ini harimau, bukan kuda," jawab Ningrum. Benar juga. Biar bagaimanapun harimau bukanlah hewan yang lazim untuk dinaiki. Niat untuk melepaskan tanganku pun aku urungkan. Bahkan aku semakin mempercepat pelukanku. Karena benar kata Ningrum, bisa berabe kalau sampai jatuh dari punggung makhluk yang kami naiki itu. Dan karena posisi kami berhimpitan dengan Ningrum yang berada di hadapanku, kini dengan jelas dapat kucium aroma wangi kembang semboja yang menguar dari tubuh gadis itu. Tanganku juga merasakan kalau tubuh Ningrum benar-benar nyata. Bisa kusentuh dan kupeluk seolah-olah dia adalah manusia, bukan hantu. Bodoh. Jangan berpikir yang macam-macam. Kita sedang berada di alam gaib. Dan coba kau lihat ke sekelilingmu. Aku baru ingat sekarang. Suara ini yang ternyata keluar dari mulut si harimau yang sedang aku naiki bersama Ningrum. "Kiai, ternyata sampean." "Benar-benar bodoh. Baru sadar kau sekarang. Sudah, nanti saja ngobrolnya. Sekarang ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan." Dengan bantuan cahaya kemerahan yang memancar dari mata si harimau yang menjadi tunggangan kami itu, aku lalu memperhatikan sekeliling, dan lagi-lagi aku dibuat terkejut saat menyadari bahwa tempat di mana kami berada saat itu dipenuhi oleh sosok makhluk-makhluk menyeramkan. Sepasang genderuwo nampak duduk di atas sebuah batu besar menatap ke arahku dengan kedua pasang mata mereka yang tajam. Lalu sesosok pocong yang berdiri menyandar pada pohon pisang. Sesosok kuntilanak yang duduk ongkang-ongkang di atas dahan pohon sambil mengusap-usap rambut panjangnya. Beberapa ekor tuyul yang asik bermain-main dan berlarian ke sana kemari.
Lalu wewe gombel yang tersenyum sinis ke arahku sambil memamerkan sepasang buah pepaya besar miliknya yang menggelantung bebas tanpa penutup sama sekali. Dan masih banyak lagi makhluk-makhluk seram yang tanpa sadar membuatku gemetar ketakutan dan semakin erat memeluk pinggang Ningrum. "Ih, kamu takut ya?" Ku dengar Ningrum tertawa mengikik. "Tega kamu ya menertawakanku. Kamu sendiri juga tadi kan ketakutan gitu." Sungutku sedikit kesal. "Aku cuma takut jatuh tadi, bukan takut karena melihat mereka," kilah Ningrum. "Kalau yang seperti mereka mah, aku sudah biasa melihatnya. Teman-temanku di waduk juga rata-rata seperti mereka. Tak perlu takut, mereka cuma rakyat jelata. Selama kalian berada di dekatku, mereka tak akan berani mengganggu." Harimau tunggangan kami itu menjelaskan. "Rakyat jelata?" tanya aku tak mengerti. "Ya, sama seperti di duniamu. Penghuni di tempat ini juga ada yang cuma rakyat biasa, dan ada juga yang jadi penguasa. Sekarang kalian pegangan yang erat, aku mau mengajak kalian jalan-jalan sebentar," kata harimau itu. "Jalan-jalan? Kemana, Kiai?" tanyaku. "Bodoh, sepertinya kau terlalu menikmati memeluk gadis di depanmu itu, sampai lupa dengan tujuanmu yang semula." Dengus harimau itu membuatku tertawa terkekeh. Sementara Ningrum memberangut dengan wajah memerah. "Hehe, maaf Kiai. Jadi, kita temui penguasa di tempat ini. Dia yang menjadi sumber masalah yang menjerat keluarga gadis itu." "Tapi Kiai, sudah jangan berisik. Pegangan saja yang erat." Harimau itu mulai berjalan. Mau tak mau aku kembali berpegangan pada pinggang Ningrum. Sedang Ningrum sendiri kini tanpa segan berpegangan pada leher harimau tunggangan kami itu. Makhluk-makhluk menyeramkan yang berada di dekat kami segera menyingkir begitu makhluk besar yang kami naiki itu mulai bergerak, seolah mereka memberi jalan kepada kami. "Makhluk yang akan kita temui itu kira-kira seperti apa wujudnya, Kiai?" tanyaku. "Nanti juga kau akan tahu sendiri. Yang perlu kau ingat, jaga matamu, jangan sampai kau nanti justru terpikat dengan tipu muslihatnya." "Terpikat bagaimana maksudmu, Kiai?" "Dia itu demi cabul, siluman mesum. Jangankan manusia sepertimu, aku sendiri dulu pernah nyaris menjadi korban nafsu bejatnya." Aku nyaris tertawa mendengar ucapan harimau itu. "Jangan tertawa, kau belum lihat seperti apa pesona makhluk itu." Harimau itu mendengus kesal. "Awas, ada yang datang. Pegangan yang erat," seru harimau itu tiba-tiba sambil berlari ke arah depan, di mana nampak dua cahaya menyilaukan melesat cepat menuju ke arah kami. Wush! Angin berkesiur menebar hawa panas saat kedua cahaya itu melesat di sisi kami. Beruntung harimau tunggangan kami itu, meski bertubuh besar, namun cukup gesit menghindari serangan itu. Duar! Ledakan dahsyat terdengar saat kedua cahaya itu terus melesat dan menghantam batu besar tempat kedua genderuwo tadi duduk berduaan. Kedua makhluk hitam tinggi besar itu pun terlempar jatuh dan meraung keras. Sebuah sambutan yang tak ramah. Harimau tunggangan kami itu menggeram sambil terus berlarian menghindari serangan-serangan lanjutan yang datang bertubi-tubi. Cahaya menyilaukan yang menebarkan hawa panas itu terus-menerus melesat dari arah yang sama, susul menyusul mencecar ke arah kami. Sambil melompat ke sana kemari menghindari serangan, harimau tunggangan kami itu semakin mendekat ke arah asal keluarnya cahaya itu. Semakin dekat, aku semakin bisa melihat dengan jelas tempat yang kami tuju itu. Sebuah mulut gua batu dengan beberapa sosok perempuan dengan penampilan yang tak biasa berdiri di depannya. Dari tangan-tangan sosok itulah cahaya-cahaya yang menyerang kami itu berasal. Gluk! Tanpa sadar aku menelan ludah. Bagaimana tidak, sosok-sosok perempuan yang kesemuanya berwajah sangat cantik itu nyaris telanjang, hanya mengenakan cawat dari kulit binatang sebagai penutup tubuh bagian bawahnya. Sedang perabotannya yang lain dibiarkan keleleran kemana-mana tanpa penutup sama sekali, seolah sengaja dipamerkan kepada siapapun yang melihatnya. Jaga matamu,
dengus Ningrum yang sepertinya bisa membaca apa yang sedang kupikirkan. Jangan menatap mata mereka. Harimau tunggangan kami itu ikut mengingatkan sambil terus berlari zigzag menghindari serangan yang datang secara bertubi-tubi itu. Hingga pada satu kesempatan, begitu posisi kami sudah semakin dekat, harimau tunggangan kami itu melompat tepat ke arah pintu goa, tempat di mana gadis-gadis berpenampilan seronok itu berada sambil menggeram keras. Raungan si harimau yang ternyata begitu dahsyat itu mampu menggetarkan seluruh tempat itu, disertai dengan angin kencang yang memporak-porandakan apapun yang diterjangnya. Dan boom! Begitu si harimau menjejakkan keempat kakinya ke tanah, bumi pun berguncang hebat, membuat sosok-sosok perempuan berpenampilan seronok itu terpental ke segala arah. Jeritan mereka menggema ke segala penjuru tempat itu. Kurang ajar. Siapa yang berani membuat onar di tempatku, ha? Dari dalam goa terdengar gema suara seorang perempuan, disusul kemunculan cahaya terang benderang yang melesat keluar. Harimau tunggangan kami itu mundur beberapa tindak, sementara cahaya terang itu melayang mendekat. Aku kembali tercekat, karena yang kulihat kini adalah sosok perempuan telanjang bulat dengan sekujur tubuh diselimuti oleh cahaya terang. Sebelah tangan sosok itu berkacak pinggang, sementara tangan satunya lagi memegang trisula bergagang panjang yang diacungkan ke arah kami. Ingat, jangan tatap matanya, bisik harimau tunggangan kami itu padaku. Kau rupanya Jambrong, dengus perempuan itu sambil mengacungkan trisulanya ke arah kami. Beraninya kau masuk dan mengacak-acak daerah kekuasaanku ini. Apa maumu sebenarnya? Ya, mau gimana lagi? Anak ingusan yang kau usik ini adalah momonganku. Jadi kalau kau berani mengusiknya, maka aku juga akan membelanya. Berbeda dengan siluman perempuan yang bicara dengan suara lantang hingga menggema ke seluruh penjuru tempat asing ini, Kiai Jambrong justru menjawab dengan nada yang sangat santai dan terkesan ogah-ogahan. Cih, dia yang mengusikku Jambrong, bukan aku yang mengusik dia. Apa kau tak pernah mengajari tata krama kepada momonganmu yang masih bocah ingusan itu? Jangan bicara soal tata krama kepadaku. Kau sendiri, di mana letak tata kramamu? Manggil orang jombrang Jambrong seenak kudelmu. Tak bisakah kau bicara sedikit lebih mesra? Ledek harimau tunggangan kami itu membuatku hampir tertawa. Dasar macan tua ompong tak tahu malu. Gadis yang kau bawa itu milikku. Lekas berikan dia padaku. Atau apa? Masih mau bermain-main denganku, Berdebah. Kau masih belum berubah rupanya Jambrong. Baiklah, kalau itu maumu, maka jangan salahkan aku kalau kali ini aku tak akan berbelas kasihan lagi padamu, juga kepada bocah ingusan itu. Wush! Dengan cepat sosok perempuan itu menerjang ke depan. Tak mau ketinggalan, harimau tunggangan kami itu juga melompat menyambut serangan si perempuan. Dan ledakan dahsyat terjadi saat serangan dari makhluk perempuan itu berbenturan dengan serangan Kiai Jambrong. Keduanya lalu mental beberapa tombak ke belakang. Beruntung Kiai Jambrong bisa mendarat mulus dengan kami berdua masih berada di punggungnya. Sementara si perempuan siluman nampak bersalto di udara beberapa kali, lalu kembali mengayunkan trisulanya ke arah kami. Selarik sinar putih meluncur cepat, disambut dengan auman dahsyat dari Kiai Jambrong yang disertai deru angin kencang. Kembali dua kekuatan besar beradu, dan lagi-lagi ledakan dahsyat terdengar mengguncang bumi. Kesal karena semua serangannya bisa dipatahkan oleh lawan, perempuan siluman itu semakin gencar melakukan serangan. Sementara Kiai Jambrong, entah mengapa aku merasa kalau makhluk siluman dari Gunung Kidul ini sedikit ogah-ogahan melayani serangan lawannya. Ia hanya menghindar dan sesekali memapaki serangan lawan dengan kekuatan kecil, tanpa sekalipun melancarkan serangan balasan. Beberapa kali serangan dari siluman perempuan itu nyaris mengenaiku dan Ningrum yang duduk di punggungnya. Maaf Kiai, aku tahu perempuan itu adalah mantanmu,
Tapi seriuslah sedikit, jangan main-main. Aku tak mau mati konyol di tempat ini. Seruku disela gemuruh suara angin yang diakibatkan oleh gerakan Kiai Jambrong yang sangat cepat itu. Berisik! Sentak harimau jadi-jadian itu menyahuti protesku, sambil terus melompat-lompat menghindari serangan lawan. Atau kalau tidak, turunkan saja kami. Biar Kiai bisa puas bermain-main dengan perempuan itu. Seruku lagi. Kamu mau dikeroyok makhluk-makhluk gaib yang sedang menonton di sana itu? Geram Kiai Jambrong lagi. Aku jadi kesal sendiri. Tak kusangka harimau jadi-jadian yang saat dulu kutemui di Gunung Kapur, Gunung Kidul, terlihat begitu berwibawa. Ternyata punya sifat sedikit konyol juga. Kamu gak usah banyak protes, biar kuurus dulu perempuan nakal itu. Geram Kiai Jambrong lagi. Nakal katamu? Si perempuan siluman yang ternyata mendengar ucapan Kiai Jambrong terlihat kesal. Siapa yang nakal di sini? Ini tempatku. Dan kau tiba-tiba datang membuat keonaran. Begitu kau bilang aku yang nakal. Perempuan siluman itu menceracau sambil terus mengayun-ayunkan senjatanya yang memancarkan cahaya putih secara bertubi-tubi meluncur ke arah kami. Lagi-lagi Kiai Jambrong hanya menghindar. Entah sampai kapan pertarungan ini akan berakhir. Kalau begini caranya, aku tak mau protes lagi karena memang aku tak bisa berbuat apa-apa di tempat ini. Mungkin memang Kiai Jambrong butuh sedikit bermain-main setelah sekian lama tinggal di gua di puncak gunung tanpa ada yang menemani. Atau dia ingin sedikit bernostalgia dengan perempuan siluman yang katanya dulu pernah dekat dengannya itu. Entahlah. Sampai pada suatu kesempatan, akhirnya kemarahan harimau jadi-jadian itu terpancing juga saat salah satu serangan si perempuan berhasil mengenainya. Sedikit saja memang, hanya menyambar bulu di ujung ekornya, hingga beberapa helai bulu itu hangus dan mengeluarkan asap tipis berbau sangit. Namun serangan yang sedikit itu ternyata telah sanggup membuat harimau tunggangan kami itu menggeram marah. Grrrr. Perempuan sundal, berani kau membakar ekorku? Kau harus membayar mahal untuk ini. Diawali dengan geraman dahsyat, Kiai Jambrong menerkam perempuan siluman itu. Kali ini dengan kekuatan penuh dan sungguh-sungguh. Sadar kalau lawannya mulai serius, perempuan siluman itu kembali mengacungkan senjatanya ke depan. Selarik sinar putih kembali melesat ke arah kami yang segera disambut dengan auman dahsyat oleh Kiai Jambrong. Kembali suara berdentum terdengar. Namun kali ini sepertinya tak berpengaruh terhadap Kiai Jambrong. Ia masih terus meluncur ke depan, mengejar si perempuan siluman yang terlempar dan jatuh terkapar, tepat di depan mulut gua. Bruk! Kiai Jambrong lalu mendarat tepat di atas tubuh si perempuan. Sebelah kaki depannya mencengkram leher si perempuan, sementara sebelah lagi menekan lengan si perempuan yang memegang senjata itu. Percuma saja si perempuan siluman itu meronta untuk membebaskan diri. Cengkeraman cakar Kiai Jambrong sepertinya terlalu kuat untuk ia lawan. Cepat katakan, di mana sukma dari perempuan yang kini raganya kau tempati itu kau sembunyikan? Atau akan kucabik-cabik tubuh kotormu ini? Geram Kiai Jambrong. Baiklah, akan kuberitahu. Tapi tolong lepaskan dulu cakar kotormu ini dari tubuhku. Dengus si perempuan siluman. Akan kulepaskan setelah kau mengatakan semuanya, bentak Kiai Jambrong. Dasar macan tua ompong tak tahu malu. Baiklah, akan kuberitahu. Sukma perempuan itu ada di dalam gua sana. Sekarang lepaskan aku. Grrrr. Kiai Jambrong menggeram lirih. Aku mundur selangkah, melepaskan cengkeraman cakarnya dari leher dan lengan si perempuan siluman itu. Perempuan itu lalu pelan-pelan berusaha bangkit sambil menggerutu panjang pendek. Najis. Gerutunya sambil menepis-nepis leher dan lengannya yang tadi dicengkram oleh Kiai Jambrong. Grrrr. Kembali Kiai Jambrong menggeram. Iya sebentar. Ayo ikut aku. Akan kutunjukkan tempatnya. Perempuan itu lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam gua. Kiai Jambrong dengan kami yang masih berada di punggungnya pun segera mengikuti langkahnya. Rum,
Makhluk-makhluk seperti kalian ini, apakah memang seperti ini sifatnya? Bisikku pada Ningrum saat Kiai Jambrong membawa kami masuk ke dalam gua. Seperti ini gimana maksudmu? Ningrum ikut berbisik. Mereka berdua itu, apa kamu gak nyadar kalau sifat mereka agak kekanak-kanakan? Tanyaku lagi. Entahlah, apakah menurutmu aku juga kekanak-kanakan? Balas Ningrum. Jangan berisik. Geram Kiai Jambrong yang sepertinya mendengar kami sedang membicarakannya. Aku hanya tertawa kecil. Sampai di dalam goa, aku dibuat terperangah dengan isi dari perut goa ini. Benar-benar seperti istana, serba megah dan gemerlapan, lengkap dengan singgasana besar berwarna keemasan, dan puluhan dayang-dayang istana yang berpenampilan tak jauh berbeda dengan perempuan-perempuan yang menyambut kami di mulut goa tadi. Si perempuan siluman tak mengindahkan sambutan dari para dayangnya itu. Ia terus melangkah dan mengarahkan kami masuk lebih dalam lagi ke dalam istana, tempat di mana sukma-sukma dari manusia yang pernah mengikat perjanjian dengan perempuan siluman itu dikurung dan disiksa. Sungguh tragis, pemandangan yang sangat mengerikan kini terpampang di hadapanku. Ratusan atau bahkan ribuan sukma manusia nampak sedang menjalani siksaan yang bahkan mampu membuatku bergidik ngeri hanya dengan melihatnya. Sungguh, untuk menceritakannya saja aku tak mampu, karena memang sangat-sangat mengerikannya. Mereka adalah sukma dari orang-orang yang dulu pernah mengikat perjanjian denganku, kata perempuan siluman itu sambil menoleh ke arahku. Mengerikan, desisku tanpa sadar. Ya, seperti inilah akibat jika manusia bersekutu dengan siluman sepertiku. Kenapa kau melakukan semua ini? Tanyaku. Kenapa? Makhluk sepertiku memang diciptakan untuk berbuat seperti ini. Menggoda dan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Itu sudah takdir kami. Dan kalau sampai manusia benar-benar tergoda dengan tipu muslihat kami, itu bukan sepenuhnya salah kami kan? Iman mereka saja yang lemah. Aku melengak mendengar ucapan si perempuan itu. Jangan dengarkan semua kata-katanya, bisik Kiai Jambrong. Sekali siluman tetap siluman. Semua yang ia ucapkan dan lakukan, semuanya bertujuan untuk menjerumuskan manusia. Di mana ibuku? Tanya Ningrum pada makhluk siluman perempuan itu. Ikut aku. Si perempuan siluman kembali melangkah. Kiai Jambrong dengan kami yang masih berada di atas punggungnya pun mengikutinya. Di sana, tunjuk si perempuan ke salah satu sudut istana. Aku kembali terperangah melihat sosok Sukma Buningsih yang kondisinya terlihat begitu mengenaskan. Tubuh renta perempuan itu tergeletak di lantai goa dengan sebuah meja besar, terbuat dari batu menindihnya. Ya, Sukma Buningsih dijadikan ganjal meja oleh perempuan siluman itu. Ibu! Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih panjang, jadi pastikan Anda tidak melewatkan bagian selanjutnya dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati, bagian ke-6, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.